Waduh. Pikiran langsung kecil segini teman-teman. Enggak kecil. gitu. Karena Anda main gamenya sekarang. Coba Anda main gamenya zaman saya dulu. 8 bit. Betul. Jujur aku terlalu nggak suka ya kalau cosplayer hijab tapi karakternya seksi. Aku nggak suka banget. Dah katanya, nanti saya ambil kostumnya, saya bakar aja depan anaknya katanya. Kata ibunya dibakar. Nanti kalau di event itu, kalau anak saya ada aneh-aneh atau datang ke event lagi, tolong kasih tahu saya ya katanya. Yang nggak biasa itu patah hati mas-mas wibu usia 30 tahun ke atas teman-teman. Ada yang salah. Halo teman-teman wibu yang kalau nonton anime romance masih ngebawa baper sampai sekarang seperti saya, Rigon. Oke teman-teman, sekarang WOG bikin sesuatu yang baru nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah bisa ngeliat nih setupnya ada apa-apa aja. Jadi kira-kira kita mau bikin apa ya? Langsung aja kita panggil teman ngobrol kita hari ini. Silahkan Kak. Halo. Aduh cantiknya. Tapi sayang Kak. Kenapa nih? Boleh duduk dulu dong. Oh iya. Kirain Masa belum disuruh duduk kirain kan teman-teman? ditanya dulu gitu ya. Silakan Kak. Oke. Apa kabar? Baik. Baik, ya. Duduk. Tapi sayangnya apa teman-teman? Sayangnya dia cosplaynya Black Swan. Aduh, sakitnya. Ada apa nih sama Black Swan aku? Ayo. Nantilah kita bahas di sesi-sesi berikutnya lah. Oke, Kalia. Kita kedatangan Kalia Yanti teman-teman. Cantik banget dengan kostum apa Kak? Black Swan dari Honkai Sarel. Black Swan dari Honkai. Boleh. Mungkin Kalia mau perkenalan dulu? Berdiri nih. Nggak usah. Oh, Ngapain kan kirain. formal banget Kan berdiri. kirain. Kayak Kan di sekolahan. Style. Boleh Kalia perkenalkan dirinya di depan kamera? Halo, perkenalkan nama aku Lia Yanti, biasanya dipanggil Lia. Halo. Oke Kalia. Gimana nih perasaannya sebagai teman ngobrol, tamu, dan talent pertama nih yang diundang oleh WOG nih di edisi podcast kita nih? Jujur, deg-degan ya, karena aku pertama kali juga kayak gini. Sama saya pertama kali juga. Loh, bukannya udah biasa. Belum, kalau podcast ini baru pertama kali loh, serius. Ih, nggak percaya. Loh, bener nggak percaya? Kapan pernah lihat saya podcast? Nggak pernah. Mencurigakan deh ya. Curigakan. Memang muka saya se-podcast itu? Kayaknya Iya. enggak deh. Tuh, Oke. Kalia, aku mau tanya-tanya nih boleh ya seputar kakak dan dunia-dunia cosplay dulu nih. boleh banget, Boleh banget, ayo. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, siapa sih seorang Kak Lia Yanti itu siapa sih? Nah, Kak Lia ini kalau aku nggak salah pernah memperkenalkan dirinya dulu sebagai cosplayer yang sedikit berani lah, sedikit terbuka atau seksi lah ya di kota ini. Betul sekali. Waktu kapan itu Kak? Aduh, kapan ya? Kayaknya tahun kemarin deh di Kopi Cucu. Boleh sebut kan nih? Boleh. Di Kopi Cucu waktu itu eventnya. Kopi Cucu kalau mau endorse kita boleh ya, habis ini barusan disebut oleh Kalia Kopi Cucu katanya. Boleh dong jadi BA-nya. Waduh. Saya juga mau. Ayo endorse kami berdua. Boleh. Oke. Waktu itu di event di Kopi Cucu ya, berarti kemungkinan mendadak party kalau nggak salah teman-teman. Ya, kalau nggak salah event dadakan. Memang event dadakan. Dadakan terus mereka ya. Ya, nggak salah sih, betul juga. Nggak salah ya, iya, betul. Iya. betul. Waktu itu acara Take Me Out ya dari WK Indo ya Kak ya, kalau nggak salah ya. Betul, Take Me Out, dan aku diundang jadi salah satu dari peserta Take Me Out itu. Take Me Out, oke. Dan di situ kakak mematenkan diri, memperkenalkan diri sebagai cosplayer yang sedikit berani, boleh dibilang sedikit terbuka atau seksi ya Kak ya. Betul sekali. Ya, karena cantik is okay sih sebenarnya. Waduh, nggak boleh kayak gitu. Loh, Masa harus cantik terus? Semua cantik, Nah, semua cantik. kayak gitu. kan. Betul. Nah, Semua kayak semua gitu. wanita itu cantik. Nah, kayak gitu. Jangan cuma di satu orang aja. Saya masih sedikit gagal fokus aku teman-teman sama Black Swan ya jujur. Waduh. Oke. Aku mulai nanya-nanya ya, boleh ya? Oke. Mulai cosplay itu sejak kapan sih Kak? Mulai
mulai cosplay itu tahun 2022 ya, tahun 2022 di September. Di September. Nah, kalau nggak salah tanggal berapa ya? Pokoknya awal bulan deh kayaknya. Awal bulan. Sebagai apa tuh waktu itu? Udah kalau dibilang full cosplay juga enggak, aku cuman pakai baju maid doang. Maid. Iya, maid doang, terus pakai bando udah gitu aja, make up juga seadanya. Karena aku pertama kali bukan kenal sih, tahu Kalia ini waktu jadi, mau saya bilang Sumanto takut. Sukuna, female Sukuna. Mungkin teman-teman ada yang pernah foto sama female Sukunanya Kalia Yanti mungkin ya. Tuh lagi waktu jadi Sukuna tuh waktu rame-ramenya. Saya waktu itu ada satu nih yang melekat kalimat dari Kalia Yanti waktu itu. Apa? Kak boleh foto nggak kata saya kan di KNPI. Iya betul. Di KNPI betul. Waktu itu aku tanya, Kak boleh foto? Boleh kata kakaknya. Mau pose apa nih? Wah, pose apa nih yang boleh Kak? Saya bilang gitu teman-teman. Saya bilang apa aja boleh. Waduh. Pikiran langsung wuhu. Waktu itu apa tuh yang tercetus sampai tiba-tiba bilang apa aja boleh tuh? Impulsif aja. Impulsif aja, bukan agresif itu ya. 11-12 ya. 11-12 karena mohon maaf ya, takutnya kalau temen-temen yang sedikit ambigu, takutnya mintanya aneh-aneh loh, nggak takut Kak ya? Aku ngeliat orangnya juga dulu, kalau misalnya dia minta posenya aneh-aneh, jelas aku tolak dong. Berarti muka saya baik-baik dong? Ya. Salaman lagi, muka saya orang baik-baik teman-teman. Ini adalah orang pertama yang bilang di tahun ini. Loh, orang lain kan dia bilang kayak gitu. Enggak deh, kayaknya mukamu jahat. Oh, yang sering jadi penjahat-penjahat ya kalau dia. Betul. Iya. Kalau di sinetron tuh mungkin saya yang bawa mobil-mobil yang penculik-penculik gitu itu ya. ya betul. Aku bagian teriaknya ya. Bagian teriak dia udah tahu masih jauh udah. Gitu. Oke, kita lanjut Kak, boleh ya? Boleh. Kenapa sih awalnya bisa tertarik masuk ke dunia cosplay itu kenapa? Karena awalnya sih karena sama temen ya. Bilang sama temen tuh, aku bilang ada event nih. Aku bilang, ayo kita ke sini. Terus teman bilang, ini aku ada kostum mau coba nggak? Tanya, ya udah aku coba kan. Kostum tuh di event yang pertama kali jadi maid. Make. Setelah dari situ, kok seru. Kok enak. Iya. Lama-lama keterusan gitu sampai beli kostum, belajar make up gitu. Kalau kata orang sini nyanyat gitu. Nyanyat gak ada tuh. Nyanyat tuh kata tuh kawan-kawan. Nyanyat, betul. Lebih enak ngomong gitu ya daripada keterusan nyanyat gitu. Dan mungkin ada keperasaan puas tersendiri ya ketika bercosplay ya. Betul. Guys, karena saya merasakan juga itu. Oke. Berarti basicnya memang wibu nih. Dari sebelum bercosplay, basicnya memang wibu apa gimana? Memang suka anime, manhwa, manga atau sebagainya, game? Sebetulnya kalau untuk urusan anime atau komik-komik, aku sudah suka dari SD ya. Wah, dari kecil. Dari SD. Dari kecil segini teman-teman. Enggak kecil. gitu. Oh enggak, sorry. Dari SD, awalnya kayak aku cuma nonton Naruto aja nih. Nonton Naruto. Di TV kan diulang-ulang tuh Narutonya. Iya kan diulang-ulang. Betul. Aku kan punya kakak, jadi daripada kamu nonton di TV, mending nih di HP ku katanya. Episodenya lanjut terus, nggak ngulang kan. Dari Naruto kan nonton. Bosan nih, aku lihat lah di galeri kakak. Ini apa, aku bilang anime apa? Nonton ya katanya. Akhirnya nonton. Mulai dari situ aku kayak suka anime, terus mencari-cari ada event di mana aja. Buat ngumpulin merch-merchnya ya bisa dibilang dulu wibu lah saya. Sampai finalnya itu titik awalnya di 2022. Iya, betul. Ya seperti teman-teman kebanyakan lah ya, memulai perwibuannya dari anime, komik dan lain-lain ya. Betul. Artinya tidak bisa dibilang karbit teman-teman, tidak bisa dibilang karbit. Nggak bisa ya. Tidak bisa dibilang karbit. Saya sudah agak sepuh. Deal ya. Oke, lanjut ke Lia. Lebih suka nge-cosplay dari anime, game, atau komik, atau manhwa? Kalau sebetulnya aku ngelihat dari desain karakternya, yang mana yang aku suka. Jadi kalau kebanyakan sekarang aku lebih ke game. Lebih ke game, oke. Karena aku lebih suka kostum yang bisa dibilang agak banyak perintilannya.
Terus yang cantik-cantik, kalau game kan cantik-cantik tuh, apalagi kalau karakter cewek gitu kan. Betul, untuk Gaunnya. memuaskan hasrat pemain lah ya. Betul, gaunnya banyak yang bagus, pernak-perniknya banyak. Kalau dari anime kan episode 1 sampai 12 itu aja bajunya kan. Karena Anda main gamenya sekarang. Coba Anda main gamenya zaman saya dulu, 8 bit. Kotak-kotak. Ya gimana ya, saya Gen Z. Enggak, saya juga masih muda. Masa? Iya. Ya gitulah, kita lanjut aja. Daripada malah membahas umur saya kan teman-teman ya. Saya Nggak ada masih yang muda tertarik. ya teman-teman Gen Z. Saya masih muda kan? 30 ya kak? Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kalia itu untuk kostum, boleh nggak kita bahas kostum, seputar kostum nih? Boleh, boleh. Untuk kostum itu Kalia biasanya bikin, beli atau sewa nih? Aku biasanya beli. Biasa beli. Wah, Beli, terus kalau sewa itu aku sama teman aja. Aku nggak berani nyewa kayak di luar kota atau di luar pulau, aku nggak berani. Karena aku orangnya nggak bisa diem ya pakai kostum. Jadi pasti ada beberapa part yang lepas lah, rusak lah. Kalau sama temen kan kayak, ini aku bilang rusak nih nggak sengaja, berapa gantinya. Kan enak kalau sama temen, nggak mesti harus ribet-ribet ke kayak luar kota. Berapa min, gini-gini min, ini min, ongkir min, segala macam gitu. Min siapa nih? Amin. Admin. Admin apa Amin? Admin. Terus kalau beli sendiri juga lebih enak makanya, bebas. Contoh ya yang kayak aku pakai kan, ini beli sendiri guys. Beli sendiri. Oke, boleh. Karena bisa dibilang sedikit teledor lah ya teman-teman ya. Iya, betul. Oke, jadinya ketika barang itu hilang ya, it's okay lah, punya sendiri gitu kan. Masih bisa dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri tentunya. Betul. Oke Kak, aku lanjut pertanyaan berikutnya Kak. Boleh. Rata-rata bisa menghabiskan biaya berapa banyak nih untuk kostum, make up, untuk cosplay ini sendiri? Kalau kostum kebanyakan punyaku di atas 1 ya harganya ya. Dari satu. Di atas 1. Terus kalau untuk make up mah kayaknya 500-an ya. 500-an kalau untuk make up. Untuk seorang cosplayer wanita ya teman-teman Iya. ya. Memang make up itu sangat berpengaruh untuk dunia cosplay. Saya setuju tuh. Kan muka saya di sini cantik, kalau udah lepas cosplay ya udah kayak nggak kenal aja lagi gitu. jangan dipercaya ya guys, jangan dipercaya. Enggak. Semua cantik. Ya, kita gombal dikit nggak apa-apa. Alah, mentang-mentang baru aja. Baru aja apa? Ini maksudnya apa ini? Kok jadi saya yang dibully nih? Nggak apa-apa. Aduh. Sesekali, ya kan guys ya Allah gaya Iya, saya. nggak apa. Patah hati itu biasa ya. Ya kan? Yang nggak biasa itu patah hati mas-mas wibu usia 30 tahun ke atas teman-teman. Ada yang salah. Apa yang salah dari itu? Udah, kita lanjut. Aduh. Kapan sih Kak waktu atau momen kita tuh bisa tampil untuk bercosplay menurut seorang Kak Lia? Kalau aku pastinya waktu event dong. Waktu event. Terus kalau misalnya ada project kan sama teman, ayo kita foto studio misalnya, pasti kan. Contohnya kayak hari ini, ya kan? Hari ini apa? Podcast. Podcast. Betul Podcast, sekali. Ini kan? adalah podcast pertama dari WOG dan bintang tamunya adalah Kalia Yanti tentunya. Saya promosikan sedikit. Ayo yang mau di sini sponsornya boleh kok, kami menerima. Betul, kita masih belum ada sponsor nih teman-teman nih. Siapa tahu kan ada sponsor-sponsor yang hilap, mungkin kita bisa lebih berkembang lagi ke Ya, depannya, betul. kita bisa lebih maksimalkan lagi. Biar makin ramai aja Biar gitu ya makin kan. ramai. Kita perkenalkan nih cosplayer-cosplayer. Sementara ini di Palangkaraya tuh ada siapa-siapa aja sih. Yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya guys Betul. ya. Ayo di sponsor. Ya Allah. Oke teman-teman, ayo kita langsung lanjut, gas, ayo. Kalia, Ya. punya pengalaman gak sih yang kurang enak waktu jadi seorang cosplayer? Mungkin waktu pengalaman di event atau punya drama dan lain-lain gitu seputar selama hobinya di dunia Jepangan ini? Kalau drama kayaknya aku pernah deh punya pengalaman buruk ya. Waktu di sebuah event ya, aku pernah dikejar-kejar. Sorry, event gedungan, event outdoor atau event di sebuah pusat perbelanjaan? Di sebuah pusat perbelanjaan. Oke. Waktu itu.
Jadi waktu itu posisinya aku tinggal sendiri nih, temanku udah pulang kan. Jadi aku tuh kayak sendiri, terus ada yang tiba-tiba nyamperin awalnya kayak ya udah biasa aja gitu. Lama pas aku jalan-jalan tiba-tiba diikutin terus aku berusaha nih buat menjauh dari dia, kayak naik ke lantai 2, ke lantai 3, turun lagi gitu kan, sampai kayaknya ada 5 kali lebih aku muter-muter di situ aja. Bloknya naik turun muter. Karena merasa tidak aman ya? Iya, karena merasa tidak aman. Akhirnya aku ketemu sama teman cowok nih satu. Aku bilang, bantuin aku dong, aku bilang, cari temanku aja pura-pura sini. Terus kami kayak keluar gedung, duduk kan di lantai luar gedung itu, dia ternyata masih nyamperin. Aku mikirnya kalau mungkin buat minta foto oke lah, atau segala macam. Nyamperin tuh cuman buat tos doang. Tos gimana nih? Tos kayak, gini aja. Oke. Jadi aku tuh kayak, maksudmu tuh apa? Ngejar aku segitunya cuman buat tos gitu loh. Serem juga ya? Ya kan? Kalau mungkin ngejar buat minta foto oke, nggak masalah. Tapi di situ posisiku juga aku nggak cosplay pakai kostum itu enggak. Aku cuma menikmati event aja waktu itu di situ. Cosplay waktu itu? Enggak. Justru nggak cosplay, malah dikejar. Suatu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan ya mungkin ya. Sangat betul. Betul. Lalu mungkin ada lagi nih? Ada sih. Tapi ini tentang kostum ya? Kostum, boleh. Kan aku tukang rental juga nih. Oke, boleh diberitahu nih, rentalannya apa nih? Supaya teman-teman tahu mungkin mau rental sama Kalia Yanti mungkin. Jangan lupa ya, rental di Roselyn Kosren. Kita punya kostum cowok juga ada, cewek juga ada. Ada kostum Tarsan nggak, Kak? Nggak gitu ya, kalau mau jadi Adam aja nanti aku petikin daunnya. Aduh! Nanti aku petikin daunnya kalau mau jadi Adam. Ada petis apa Anda ingin melihat saya jadi Adam? Nggak gitu. Daripada jadi Tarzan kan 11-12 tuh. Sepertinya lebih terhormat saya jadi Tarzan mungkin, teman-teman. Kan 11-12 tuh nggak pakai baju. Iya, tapi Tarzan kan masih pakai celana. Meskipun daun rumbia mungkin. Ya kan sama-sama daun. Enggak, kalau Adam itu cuma nemplak di sini aja. Kalau Tarzan sampai pantat-pantat itu ketutup. Udah, nanti aku modifikasi. Nggak mau. Gratis. Nggak usah bayar. Udah nih, untuk rentalnya udah. Udah. Apa mau disuarain lagi sekali lagi? Jangan ya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Apa tuh kira-kira yang tidak mengenakan? Jadi kan ada nih yang rental kan kostum aku. Aku tuh ngeliat di Instagramnya, aku kan kalau orang rental kostum aku kan lihat dulu nih, maaf ya, kayak dari segi badannya cukup nggak sama kostumku, gitu kan. Terus nih kulihat nih anak, oh bisa aja nih muat gitu kan buat dia, ya udah aku rentalin lah ke dia gitu kan. Terus nggak lama setelah itu dia nge-DM kayak, Kak maaf ya ini robek bagian ininya, bagian kainnya. Jadi aku tuh langsung pas dengar kata-kata robek tuh kayak, ya Allah kostum aku gitu kan. Yang seharga sejutaan itu? Iya, kemarin kalau nggak salah 1,4 ya. Wah, mahal banget itu. Jadi kayak ya Allah, itu juga kesayangan sebetulnya. Kesayangan kan gitu. Aku tuh nanya-nanya ke teman yang lain yang bisa jahit kan, guys ini bisa nggak, aku bilang diperbaiki kainnya, aku bilang kan, atau dijahit gitu. Mereka pada bilang ini nggak bisa nih dijahit karena yang rusak ini di bagian kain yang kayak tengah-tengah ibarat kayak gini loh, bukan di garis kayak gini. Oh, bukan di garis jahitannya. Bukan di garis jahitannya, tapi memang di kainnya kayak gitu loh. Terus tuh aku nanya lagi ke teman rentalan lain yang punya rentalan, guys ini gimana dong caranya, aku bingung nih, aku panik gitu kan. Terus kata mereka suruh itu aja deh, ganti harga baru gitu kan. Ya udahlah, beli barang gitu ya. Ya udah aku DM lah dia nih. Ini aku bilang maaf nih nggak bisa kalau diganti cuman bayar denda, kalau bisa ganti baru gitu kan. Yang nyewa ini kan bisa dibilang masih bocah ya, masih bocah SD kalau nggak salah. SD? Iya SD. Kostumnya itu ukurannya remaja apa memang untuk anak kecil? Remaja. Oke. Ya itu aku bilang nih ini nggak bisa loh kalau dibayar denda doang, ganti ya. Aku bilang iya Kak ganti, ini aku kasih keringanan ya kan. Aku bilang boleh dicicil ya pelan-pelan. Oke dia setuju nih, lama kelamaan itu kok nggak ada kabar, aku tagih-tagih terus dia selalu mengelak gitu kan. Berapa lama itu maksudnya mengelak dan nyaris tidak ada kabar setelah dia bilang oke? Sekitar setengah bulan. Berlarut-larut ya? Iya berlarut-larut, setengah bulan gitu kan. Ku DM segala macam. Dia alasannya macam-macam. Bilang kostumnya itu rusak karena temennya,
rusak karena kejepit pintu mobil. Jadi aku tuh bingung, ini nih siapa sih teman yang satu ini nih, gue bilang kan. Dikasihlah nomornya. Aku chat segala macam, itu kurang ajar sih dia ngechatnya ke aku. Bahasanya untuk anak bocah ya kurang ajar banget. Terus kayak nyari alamatnya segala macam gitu kan. Ternyata alamat yang dikasih itu palsu. Kesana kemari. Bener, betul. Ayo ting dong. Nyarinya kesana kemari itu alamatnya salah. Akhirnya kan singkat cerita nih, ada rentalan lain juga yang bilang punya masalah yang sama bocah yang rental punya aku. Oh, sama anak ini juga. Oke. Terus katanya, ayo kita ngumpul, kita datangin rumahnya. Akhirnya kami ngumpul, kami datangin lah rumah anak itu. Tuh muka dia panik banget sih di situ. Dia nggak tahu tuh kalian mau datang tuh. Nggak tahu, karena kami emang nggak ada kasih kabar, nggak ada apa-apa, dan kami datangnya malam. Malam. Jadi kami berhadapan sama orang tuanya gitu kan, buat sama-sama minta ganti rugi. Kalau yang rentalan lain itu enak nih, cuman ganti rugi denda aja, cuma telat bayar, telat mengembalikan. Kalau aku kan kostum rusak gitu, minta ganti harga baru gitu. Negosiasi sama orang tuanya, akhirnya kata orang tuanya tunggu deh besok katanya lah. Bukan, 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, tunggu 3 hari ya katanya, nanti dihubungin lagi. Ternyata pas 3 hari itu awalnya nggak bakal dihubungin nih sama orang tuanya, mau datangin ke rumahnya, ternyata dihubungin lah. Awalnya niatnya pengen ketemu buat dikasih cash, ternyata kata orang tuanya, nih aku bayar ya katanya, aku TF, nggak usah datang ke rumah lagi, anggap selesai. Gitu. Akhirnya selesai kan, tapi di situ aku masih belum puas. Oke. Jadi aku bilang aja ke orang tuanya, Pak ini anak bapak nih banyak tingkahnya loh, aku bilang kelakuannya di event tuh buruk. Aku jelaskan dari A sampai Z kan. Ternyata nggak lama ditelepon, pas ku angkat ternyata mamahnya lagi yang nelpon. Oke. Jadi mamahnya tuh bilang kayak gini, anak saya ada apa mbak katanya lo di event tuh, tolong ceritakan lebih jelas lagi gini-gini. Akhirnya aku ceritakan anak ibu tuh bermasalah, terus sama orang-orang event kelakuannya macam-macam gitu kan. Terus kostumnya gimana mbak? Itu kan kostum udah dibayar nih, jadi hak milik ibu aja, aku bilang. Terserah ibu mau digimanain kostumnya. Ya udah katanya, nanti saya ambil kostumnya, saya bakar aja depan anaknya katanya. Kata ibunya dibakar. Ibunya bakar depan anaknya. Senilai 1.400.000 itu. Iya, dibakar depan anaknya gitu kan. Oke. Akhirnya ya udah lah bu, terserah ibu aja, yang penting urusan kita selesai ya. Terus ibunya juga bilang kayak, nanti kalau di event itu kalau anak saya ada aneh-aneh atau datang ke event lagi, tolong kasih tahu saya ya katanya. Jadi kayak mencepu lah intinya. Iya. Terus aku juga bikin SG kayak, guys, aku bilang kan, ini anak bermasalah, aku bilang kalau kalian ngelihat dia di event tolong kasih tahu ya, kalau bisa kasih tahu keluarganya deh, aku bilang kan, ini banyak kan yang gak suka sama nih anak, aku bilang kan. Akhirnya ya jika cerita selesai lah. Selesai. Tapi ya saya kesel aja gitu. Pengalaman tidak menyenangkan lah ya. Sangat tidak, karena itu kostum kesayangan saya. Ya, siapa sih yang suka gitu kan, kostum kita niatnya usaha, apalagi itu kostum kesayangannya kayak. Tahu-tahu ya sudahlah gitu. Masih sawitnya doang di rumah. Oke. Alah, kasihan sekali diri ini. Apa boleh buat lah ya? Iya, apa boleh buat. Jadikan pelajaran. Oke, Betul, oke. betul. Setidaknya dapat kostum yang lain. Sombongnya. Nggak, kostum aku dikit kok. Iya kan? Kostum aku dikit kok. Teman-teman yang menilai kostumnya sedikit apa banyak? Dikit guys, dikit. Kayaknya dia setiap kali event kostumnya beda-beda, itu kita hitung aja nanti kan ke depannya. Kalau beda-beda itu kan aku ada yang nyewa dari teman, nggak mesti Oke. punya aku semua. Boleh. Ingat ya, kalian kalau ngerental jaga barang baik-baik. Jangan kayak mantan customer saya, tidak bertanggung jawab. Harus baik-baik. Dah. Karena kostum itu sendiri yang punya si pelaku rentalan pun menjaga dengan sepenuh hati kan, mempercayakan pada kalian untuk digunakan pada event. Betul. Jangan mentang-mentang sudah menyewa lalu semena-mena. Ingat kata-kata itu. Semena-mena kalian saya lempar sepatu kalian. Atau saya datangin rumahnya. Waduh, nanti dibakar dong kostumnya di depan Nggak anaknya. apa-apa. Selama uangnya ada, kan diganti gitu kan, nggak apa-apa. Boleh. Tuh. Oke, kita lanjut kali ya. Oke, Lanjut dong, masa lanjut. nggak pula ya kan? Oke, kalian nih sebagai seorang cosplayer ya kalian ya, temen atau keluarga tuh tahu nggak sih kalau kalian tuh seorang cosplayer?
Tahu banget. Aku kasih tahu ke semua keluarga aku kalau aku cosplayer. Seperti ini misalnya, wah aku cosplayer gitu Enggak kayak Oh, gitu. enggak gitu. Enggak kayak gitu. Malah kadang mamah nih yang bilang, anakku suka cosplay loh. Atau enggak papaku yang bilang, oh ini anakku suka cosplay loh. Menyombong lah ya dengan menyombong teman-temannya ya, kan, oke. menyombong kan. Ini anakku cantik loh gini-gini Oke. katanya. Cantik pakai kostum kayak gini ya. Memanaskan suasana. Artinya aku bisa ambil kesimpulan didukung secara positif oleh keluarga orang-orang terdekat ya kali ya. Betul, didukung semuanya. Tidak ada yang menolak sama hobi saya. Kalau teman, ada yang ditutupi mungkin kubu sebelah sini, saya tutupi nih kalau saya seorang cosplayer. Di sebelah sini, aku cosplayer loh gitu. Enggak. Semua tahu. Semua tahu karena aku selalu ibaratnya ngepost di Instagram gitu kan, dan itu Instagramku akun utama yang emang teman lama sama teman baru semua gabung. Everybody know teman-teman, Yes. semua orang tahu. Artinya tidak ada yang dia tutupi dari kehidupannya sebagai seorang cosplayer. Untuk apa ditutupi? Oh bukan itu. Saya barusan, sorry to say, saya barusan salah fokus jadi ya. Wah memang cosplayer yang sedikit berani ini, ya begitulah teman-teman. Saya emang beda guys. Sedikit-sedikit memancing nih. Oke, kita lanjut daripada terpancing terlalu jauh ya kan. Nah, kalian sendiri nih, apa aja nih yang udah didapat nih selama kalian menjadi seorang cosplayer nih? Kalau sama jadi cosplayer jujur pertemanan sih. Pertemanan, oke. Karena sebelum aku jadi cosplayer aku anaknya introvert guys. Keluar aja aku selalu sendiri, nggak mau sama temen. Tapi semenjak kenal sama dunia cosplay, aku memberanikan diri tampil beda. Jadi aku kayak mencari teman yang sehobi gitu kan. Terus kayak apa sih namanya bahasanya? Aku lupa deh. Apa, ayo? Ya Allah aku lupa deh. Lebih bisa membuka diri lah ya, betul. Nah itu maksudnya. Dalam artian yang positif ya teman-teman. Pasti. Ya positif. Awas mikir negatif kalian ya. Mentang-mentang saya cosplayer yang berani, nggak boleh kayak gitu ya guys. Iya, benar. Dan tidak boleh seperti itu. Artinya banyak sisi positifnya lah untuk kalian sendiri ya, untuk kehidupan pribadi lah ya. Betul. Oke. Berarti untuk teman-teman di luar sana yang mungkin menganggap cosplay itu lebih banyak ke negatifnya, itu mungkin anggapan yang salah ya kalian ya? Salah. Kalian karena belum mencoba. Kalian hanya melihat dari luarnya saja, dari postingan orang-orang yang emang ingin apa sih namanya? Menjatuhkan. Ya, menjatuhkan para cosplayer. Padahal nggak kayak gitu, guys. Banyak kok yang bagus-bagus. Betul. Apresiasi kayak menang lomba atau segala itu banyak kok. Omong-omong apresiasi kalian, oke. Apresiasi nih untuk diri kalian sendiri sebagai seorang cosplayer itu apa sih? Kalau aku bisa dibilang apresiasinya skillku meningkat. Contohnya kayak Skill? skill make up. Skill make up. Karena aku dari awal cosplay aku sendiri, make up sendiri, belajar sendiri gitu kan. Contoh kayak wig juga, styling sendiri. Sama contohnya kalau pasang kostum lah aku nggak pernah dibantuin temen. Menemukan bakat alaminya, bisa Iya. dibilang seperti itu ya berarti ya? Betul, menemukan bakat alami. Yang awalnya aku nggak tertarik sama sekali dengan dunia make up, baju-baju cantik atau yang lain, tiba-tiba mendapatkan diriku, oh ternyata aku cocok di sini. Ini Gitu. ranahku tuh. Iya betul, ini ternyata tujuan hidupku selama ini. Oke, gitu kan. boleh, luar biasa. Oke, terakhir kali ya ada yang mau kita tanya ini. Pesan-pesan ada nggak untuk teman-teman yang baru mau mulai cosplay atau baru terpikir nih, sepertinya aku pengen nyoba cosplay, tapi aku malu-malu atau aku takut nih untuk memulai nih, takut dilihat jelek, takut dinilai nggak bagus, kan pasti banyak tuh pikiran-pikiran seperti itu. Betul. Ada tips nggak dari kalian sendiri? Percaya diri aja kok kalian, harus lebih percaya diri aja. Kalau kayak aku juga awalnya cosplayer juga make upnya juga nggak bagus, tapi makin lama diimprove. Kita kembangkan skillnya lagi. Buat apa takut cosplay? Kalau menurut aku nggak usah takut sih untuk Nggak mencoba usah pertama takut. cosplay, nggak usah takut. Karena itu kan kita mencoba sesuatu hal yang baru, gitu. Siapa tahu kita cocok di dunia itu, gitu kan. Tapi ya jangan terlalu kayak saya ya, jangan. Jangan, kenapa nih jangan nih? Jangan yang tiba-tiba berani kayak saya. Berani boleh, mungkin menurut saya berani boleh, cuman kita harus bisa apa kali ya? Harus bisa menjaga diri dan tanggung jawab. Betul. Oke. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri tentunya ya. Jangan dikira kalian cosplay kayak gini tuh kayak
buruk gitu. Jangan berpikir kayak gitu. Kami juga kayak cosplay kayak gini tahu diri, tahu batasan gitu kan. Betul. Kami juga tahu resikonya kalau kami cosplay kayak gini. Jangan berpikir kalian kayak cosplay gini nih gampangan orangnya, cosplay gini nih mau aja diginiin. Nggak kayak Bukan gitu. berarti cosplay seksi itu lalu kita dengan mudah kita orang yang jual diri kan. Bukan. Karena banyak nih, saya yakin nih pasti banyak nih oknum-oknum yang kalau dikumpulkan banyak akan berpikir seperti itu. Pasti. Iya kan? Pasti banget. Pasti banyak Pasti itu. banget. Atau yang dia ngelihat, wah nih cosplayer nih seksi nih, maaf. Bisa nih kayaknya aku colek-colek sedikit. Pasti banyak tuh yang mikir Pasti seperti banyak. itu. Padahal nggak boleh ya guys ya, sangat-sangat nggak boleh kayak gitu. Ya karena tujuan cosplay itu bukan itu sebenarnya. Kalau kita bisa tarik benang merahnya bukan seperti itu teman-teman. Ibaratnya kalau misalnya kostumnya kayak gini ya kita in karakter lah. Jangan tiba-tiba ada nih pakai cosplayer karakter Ceci kan. Terus dia hijabin. Kan makin nggak bagus kalau kayak gitu ya. Betul. Jujur aku terlalu nggak suka ya kalau cosplayer hijab tapi karakternya seksi. Aku nggak suka banget. Maksud tuh banyak karakter lain tertutup. Ngapain harus memaksakan karakter yang emang seksi buat pakai costume hijab gitu. Kalau hijab ya tidak harus menunjukkan Iya. sesuatu yang tidak seharusnya ditunjukkan berarti ya. Kebanyakan juga mereka pakai hijab yang pakai pelindungnya yang warna kulit atau emang kayak lekukannya emang sengaja dibikin kayak gitu kan fungsi hijab bukan kayak gitu ya seharusnya. Betul. Kok tiba-tiba hijab? Oke. Kira-kira ada lagi kali ya yang mau disampaikan untuk teman-teman siapa tahu apa gitu? Stay safe cosplay ya guys, jangan dikira cosplay itu buat kalian cari sensasi ya. Betul. Ya kan? Bukan berarti seksi itu murahan, enggak. Enggak, itu sama sekali salah. Yang baru mau mulai cosplay juga boleh kok, boleh, jangan takut, berteman sama yang lain, jangan cuma sendirian di event gitu kan. Tegur-tegur lah ya, tegur. Takutnya kalau kalian sendirian di event, apalagi masih minor nih misalnya, takutnya didekatin orang yang, aduh gimana ya, kita bilangnya peot deh. Serem ya. Serem masalahnya. Ya mungkin teman-teman juga di luar sana yang nonton video ini suatu hari coba datang ke event kan, atau yang selama ini sudah datang ke event tidak ada temennya, tiba-tiba suatu saat di event ketemu, ngelihat nih, saya Rigon nih, tegur aja nggak apa-apa, bang. aja. Saya waktu itu ada nonton, Betul. saya ada lihat Kalia, aku mau temenan sama Kalia, boleh banget. Boleh. Walaupun muka aku agak garang, cuman kalau dipanggil aku nyaut kok guys. Nggak Muka saya segar baik gitu. kan Kalia ya? Iya. Oh. Muka saya bukan muka Kalia, kalau muka Kalianya baik. Baik nggak tuh? Aku sering disalah-sangka loh ya. Di salah sangka gimana tuh? Galak. Judes. Iya Judas katanya. Kayaknya Judas nih orang. Iya, Padahal saya- maksudku kayak aku kalau pakai cosplay udah pakai wig nih, pakai softline kayak sekarang nih, kadang bisa buta tuh. Tiba-tiba buta. Jadi kayak ini siapa gitu kan? Padahal dia mata normal nih. Tapi kalau udah pakai full set kayak gini kayak, ini siapa gitu kan? Oke, berarti Disapa aja. kita sapa, otomatis kita welcome aja sebenarnya. Iya, bukan berarti muka kami kayak gitu, mood kami jelek, enggak. Atau kalian takut minta foto dengan cosplayer? Oh jangan, minta foto aja nggak apa-apa gitu kan. Cosplayer malah senang kalau diajak foto. Itu salah satu penghargaan tertinggi itu untuk Betul. teman-teman yang bercosplay. Apalagi yang sebagai effort beli kostum, make up atau yang rental atau komis yang lain-lain, itu sebagai apresiasi kami. Betul, saya setuju itu. Kan? Oke teman-teman WOG, itu tadi banyak hal yang kita omongin dengan Kalia, banyak suka duka cosplaynya, perjalanan Kalia kan, dan banyak juga tips nih dari Kalia. Kira-kira teman-teman bisa menerima itu semua untuk video podcast pertama kita Iya, kali ini betul. dari WOG. Saya ucapkan terima kasih nih buat semua teman-teman yang udah dukung WOG, teman-teman yang nonton juga video ini, jangan lupa di follow Instagramnya, di subscribe YouTube-nya, di like juga, dan jangan lupa di share ke orang-orang terdekat kalian. Banyak terima kasih untuk Kalia dan untuk kameramen kita di balik layar. Oke, Yeay. terima kasih teman-teman. Dadah WOG, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Aduh. Ditinggal Kita tuh sama ya kayak? lagi sayang-sayangnya. Nasib kita sama ya, saya juga baru putus kok. Aduh, sama nih. Gimana nih teman-teman nih? Gak mau sama aku aja kakak. Gimana ya?
Aduh guys, aku disia-siain. Alah, malas aku. Kamu dulu sepertinya pernah menolak saya. Waktu itu saya masih terlalu muda. Saya nggak tahu kalau Anda masih sekolah waktu itu. Saya masih muda ya waktu itu ya, tolong. Nantilah lewat chatting-chatting aja ya kita. Aduh, kan sudah tahu Instagram masing-masing kan. Oh ya, nanti DM aja lah ya. Betul. Gimana nih kira-kira teman-teman WOG nih? Setuju nggak nih? Ayo, gimana pendapat Kalau kalian? Mimin Rigon nih, ajak Black Swan yang ini jalan. Waduh. Boleh tulis di komen ya. Nggak semudah Orang yang itu. sakit hati itu nggak semudah itu teman-teman Dapat orang untuk baru, jalan. nggak Betul. bisa kayak gitu. Kita sembuhinlah diri kita Tuh, sendiri. harus betul. menyembuhkan diri sendiri. Kan kayak tadi bilang kita nggak gampang ya. Nggak gampangan, Mam. Tadi bercanda ya guys ya, Iya. nggak sepenuhnya kayak gitu.